kayak di alun-alunnya gitu, di lapangannya itu ada sebuah jeruji besi. Dan di dalamnya tidak lain tidak bukan itu adalah si Rieger Stanford. Jadi secara tidak langsung Mikaela ini akan terlahir sebagai Yuichiro. Kamu mau tanya itu kan, apa alasannya kenapa kamu ditinggal? Kenapa kamu nggak direkrut tuh sama progenitor pertama? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Selamat datang kembali di Speak. Selamat datang kembali, mari kita lanjutkan pembahasan manga Owari no Seraph-nya yang ini merupakan dua part terakhir dari maraton panjang kita. Silakan ditunggu untuk minggu depan, ada pengumuman gitu ya terkait kedepannya bakal seperti apa. Tapi yang pasti untuk sekarang ini mari kita nikmati part ke-29, dimana sekarang kita akan melihat kabarnya para vampir nih. Kalau kalian ingat setelah pertempuran di Shibuya kemarin, si Rieger Stanford alias mantan progenitor kedua tuh babak belur gitu kan, dihabisin sama Fairy dan Crowley. Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita cari tahu. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 105-106. Kita melihat nih di tengah kota gitu ya, entah di kota mana, apakah masih di Shibuya atau enggak. Tapi yang pasti, kayak di alun-alunnya gitu, di lapangannya itu ada sebuah jeruji besi, ada sebuah kurungan gitulah ya. Dan di dalamnya tidak lain tidak bukan itu adalah si Rieger Stanford. Jadi si Saito ini kemarin setelah babak belur di Shibuya itu, karena ke-distract dengan teriakan iblis Mikaela yang lagi transform kemarin itu, dia kelihatannya tuh ditawan, dibawa gitu ya, terus ditangkap nih sama para vampir lainnya. Itu ada begitu banyak vampir tuh, ada bisik-bisik tetangga gitu kan, itu siapa ya, itu siapa kok kita nggak pernah lihat, saling gosip satu sama lain. Itu kan mantan progenitor kedua tuh, dia yang dulu katanya mengkhianati kita. Muncullah ini para petinggi-petingginya, yaitu Kailuk dan Leskar mendekati ke jeruji besinya ini. Kemudian si Kailuknya duluan nih yang ngomong, yang menyapa ke si Saito alias Rieger Stanford. Intinya, aku ini kan menjadi vampir itu lama setelah kamu jadi vampir duluan. Dan aku pun berasal dari daerah yang berbeda. Aku tuh cuma denger legenda kamu doang tentang kamu nih, si Rieger Stanford yang melegenda, si mantan progenitor kedua yang hebat. Tapi kenyataannya sekarang kok malah bisa dia dikalahin sama Ferit. Rasanya legendanya nggak begitu bener deh, kelihatannya salah deh legendanya. Pokoknya intinya Kailuk nih mancing gitulah, diolok-olok lah seperti itu. Tapi si Rieger Stanford alias Saito-nya ini dengan tenang gitu ya, dengan wajah manipulatifnya dia meladani omongan dan olokannya si Kailuk. Yang mana intinya si Saito ini menjebak gimana caranya supaya dia tuh bisa keluar gitulah. Dia bilang, kalau kamu mau ngetes kekuatanku silakan coba aja. Aku akan dengan senang hati membuktikan kekuatanku. Pokok terjadi perdebatan saling ngolok-ngolok satu sama lain sampai akhirnya dihentikan tuh sama si Leskar. Leskarnya menghentikan Kailuk, bilang dia ini tawanan kita, dia ini gimana pun juga orang penting karena dia mantan progenitor kedua, jangan aneh-aneh, nggak usah macem-macem. Si Leskarnya kemudian bilang tuh ke si Saito, Tuan Rieger Stanford, tolong jangan terlalu memancing. Ini kasihan semua anak buah pada takut semua nih. Dan lagi pula, Anda ini kan nggak mungkin bisa keluar, nggak mungkin aneh-aneh juga lah, nggak usah mancing-mancing. Karena kurungannya ini itu bahkan didesain, diciptakan selama ratusan tahun, khusus demi untuk mengekang Anda. Semakin vampirnya tua, gitu, semakin tua vampirnya, maka akan semakin kenceng kekangannya. Dan Anda kan progenitor kedua, tertua kedua setelah Shikamadu, setelah Shikamadoji. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh pengen kabur atau gimana pun itu. Terus si Saito-nya kemudian mengiyakan gitu kan dengan wajah manipulatifnya tuh. Terus dia tanya, ini ngapain sih, kok aku diiket-iket di sini tuh buat apa sih? Kira-kira aku kalau minta maaf ke dia bakal dimaafin nggak ya? Si Leskarnya kemudian bilang, aku nggak ngerti bagaimana dan apa yang terjadi dengan kalian berdua dulu itu, hubungannya seperti apa. Cuman ini pertama kali aku melihat Tuan Earthgeras itu emosinya bisa bergejolak seperti itu. Setelah ngomong kayak gitu, kita dilemparkan sebentar tuh ke masa lalu. Kita melihat si Rieger Stanford sama Earthgeras yang masih muda. Ternyata lokasinya di Romania ini ya, kelihatannya ini di kastilnya atau di istananya Shikamadoji dulu itu, Shikamadu. Dan ini kejadiannya setelah Shikamadoji itu meninggalkan mereka. Jadi awalnya seorang vampir Shikamadu, kemudian dengan rencana apapun yang dia inginkan itu, motifnya dia, akhirnya dia meninggalkan para vampir ini, anak buahnya dia. Si Rieger Stanford berencana untuk keluar juga, tapi dihentikan nih sama si Earthgeras. Earthgerasnya bilang, kamu mau ngapain? Kamu mau ngejar si progenitor pertama, tuan kita? Mau buat apa? Kamu mau menghentikan dia? Mau balas dendam?
Si Rutger Stanford mengiyakan gitu kan. Dia bilang buat apa lagi kita stay di sini? Kita ini udah ditinggal sama ayah kita, nggak ada gunanya kita berdiam diri di sini. Si Orgerasnya bilang, aku bakal stay nih, aku bakal tetap di sini, aku bakal menegakkan, bakal menjalankan hukum para vampir. Dunia vampir akan tetap berjalan karena ada aku. Tapi aku nggak bisa lakuin sendirian, aku perlu kamu. Tapi di situ Rutger Stanford kelihatannya udah bulat gitu keputusannya. Dia memang pengen gimana caranya membalas nih ayahnya yang sudah menelantarkan mereka ini, yaitu si Kamado. Terlibat percekcokan satu sama lain gitu kan. Si Orgerasnya menahan, dia bilang buat apa sih gitu. Maksudnya kita pertahanin aja ini masyarakat vampir, dunia para vampir ini mari kita bangun aja. Sedangkan si Rutger Stanfordnya merasa buat apa? Kamu mau mertahanin ini selama ratusan tahun tanpa ada imbalan apapun, nggak guna banget. Setelah adu mulut itu tadi, akhirnya terjadilah adu pedang. Si Orgerasnya pertama nyabut pedangnya dia gitu kan, dan disambut oleh Rutger Stanford yang saling beradu pedang satu sama lain. Pertempuran cukup sengit sebentar doang. Tiba-tiba si Rutger bisa melihat ada celah gitu ya, dan dia langsung menebas kedua lengannya si Orgeras. Orgeras yang tanpa kedua lengan gitu ya, terluka, akhirnya terkapar di tanah, dan akhirnya harus mengucapkan salam perpisahan kepada sahabatnya, yaitu si Rutger Stanford. Dari situlah gitu kelihatannya si Rutger ini dari ratusan tahun lalu menyiapkan rencana pembalasan dendamnya ke si ayahnya, yaitu si Kamado. Kita kembali ke masa sekarang nih. Si Rutger alias si Saito ini kemudian tanya ke Leskar. Ini terus si Orgeras bilang apa sama kamu? Si Leskar menjawab supaya nggak mendekati kamu, nggak bicara dengan kamu, nggak membocorkan informasi apapun ke kamu. Tapi kemudian Saito-nya bilang, lah tapi kamu sekarang mendekati jeruji besiku ini. Kamu sekarang datang dan ngomong sama aku. Apa tujuannya? Aku tebak mungkin kamu punya pertanyaan yang cuman bisa dijawab oleh aku. Sebenarnya si Earth itu, tuan kamu itu tahu kok. Cuman dia nggak mau bilang ke kamu alasannya. Kamu pasti mau tanya kan soal dulu waktu si Kamado menjalankan rencananya dia, misinya dia. Dia itu mengajak semua progenitor ketiganya dia. Tentu ya si Ashera, si Gekowin, Kisekio, Byakko itu nama vampir atau nama manusianya Byakomaru, sama Raime itu nama manusia atau nama vampirnya Raimeki, termasuk Noya itu juga diajak tuh, masuk direkrut tuh sama progenitor pertama. Tapi kenapa kok ada dua progenitor ketiga yang ditinggalkan, yang nggak diajak? Yang pertama itu adalah Krul Tepes, dan yang kedua itu kamu kan, Leskar. Kamu mau tanya itu kan, apa alasannya kenapa kamu ditinggal? Kenapa kamu nggak direkrut tuh sama progenitor pertama? Si Saito melanjutkan, kalau kamu mau tahu silakan. Aku akan kasih tahu kamu, aku akan kasih tahu rahasianya apa, alasannya apa. Tapi bebaskan aku. Si Leskar dengan wajah agak kesal gitu ya, dia dari tadi itu mencoba untuk menghentikan si Saito ini bicara, nggak ngomong lebih panjang lagi. Akhirnya dia terdiam, tertegun gitu kan, karena mendengar penjelasan itu tadi. Si Kailuk yang juga ikut mendengar hal itu tadi bilang untuk ke si Leskar, ini Tuan Leskar gimana? Mau dibuka tak penjaranya? Kalau dibuka nggak apa-apa, aku bantu. Aku pengen ngehajar ini orang juga soalnya. Tapi si Leskar mendengar ditekan seperti itu, dia malah tersenyum, dia malah lega. Dia bilang nggak usah, nggak perlu dibuka kok. Aku tuh kemari nggak pengen mendengarkan bualan kamu. Aku nggak percaya semua yang kamu bilang tadi, dan aku nggak merasakan hal itu. Aku kemari ini pengen ngeliat kamu bakal ngoceh apa sih. Dan ternyata ya lihatlah, si mantan progenitor kedua ini akhirnya sekarang benar-benar mengecewakan. Karena nggak cuman memberikan sebuah kebohongan gitu, yang dimaksud kebohongan ya soal tadi itu, soal kenapa kok nggak diajaknya Leskar itu, tapi bahkan sampai mencari cara supaya bisa bebas. Si Saito mendengar kata-kata dari Leskar itu tadi, dia bilang, yakin tak? Bener nih nggak mau denger, aku tahu alasannya loh. Earth itu juga tahu, cuman nggak mau bilang ke kamu, yakin tak? Tapi si Leskar dengan teguhnya dia bilang, udah nggak usah kebanyakan kebohongan lagi. Aku nggak akan percaya, semuanya itu sia-sia. Ketika ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari belakang kursi yang didudukin sama si Saito ini muncul rantai begitu banyak, dan rantainya keluar dari jerujinya tadi menyerang semua vampir di sekitarnya. Tiba-tiba diserang, dibantai semua gitu kan sama si Saito, dan jeruji besinya ini hancur seketika. Si Saito akhirnya keluar, Kailuk justru seneng gitu ya, karena dia ngerasa dia pengen ngalahin, dia pengen coba bertarung dengan si legenda ini. Tapi si Leskar tentu malah panik gitu kan, ini ada tahanan yang malah mau kabur dan malah akan mengalahkan mereka. Akhirnya dua vampir ini mengeluarkan senjata mereka siap bertempur mengalahkan si Rutger Stanford.
Terjadilah pertempuran. Si Saito ngeluarin semua rantai-rantainya dia, tapi si Leskar meskipun agak kesusahan bisa langsung menghindar. Setelah menghindar seperti itu, majulah si Kailook yang langsung muncul dari belakangnya si Saito ini dan langsung menyerangkan senjatanya dia. Diserang bertubi-tubi dengan pedangnya gitu kan, dan si Saito merasa ini nih si progenitor kelima ini cukup menyulitkan juga nih, lumayan kuat juga nih orang. Dia bilang tuh ke si Kailook, kamu kelihatannya punya kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan progenitor di atas kamu. Si Kailook kemudian maju gitu kan, dia menerjang tuh, tapi di depan matanya seketika sudah ada rantainya si Saito. Si Kailook yang merasa nggak punya kesempatan buat menghindar, tambah digas sama dia. Langsung maju, dibiarkan itu rantai menusuk matanya dia. Matanya luka, bolong gitu ya, tapi itu menjadi celah karena Kailook bisa langsung mendekati dan menusuk si Saito. Jadi emang sengaja tuh, Kailook emang sengaja terserang seperti itu supaya bisa nahan si Saito. Karena di belakangnya ada si Leskar yang udah nyiapin serangannya dia. Si Leskar bilang, kamu segera pergi, segera menyingkir, kalau nggak nanti kena seranganku. Tapi Kailook bilang, nggak apa-apa, memang ini niatanku seperti itu. Serang aja nggak apa-apa, biar kita berdua kena sekalian, nggak masalah. Saito yang merasa terperangkap akhirnya tertembak dengan serangan petir dari si Leskar yang amat sangat kuat. Itu udah gosong gitu ya, babak belur tuh si Saito-nya. Dan si Kailook-nya juga sedikit terkena serangan gitu kan, lumayan parah juga tuh lukanya. Tiba-tiba datanglah ini si Earthgeras, membopong beberapa anak buahnya dia. Si Leskarnya langsung menghampiri gitu kan, dia laporan tuh, ini Tuan Riger Stanford kabur, cuman berhasil kami hentikan. Si Earthgerasnya menjawab, nggak mungkin, kamu tuh nggak usah aneh-aneh, itu jeruji besinya nggak mungkin bisa dibobol. Setelah ngomong kayak gitu, si Earthgerasnya kemudian bilang tuh ke si Saito, udah, kamu nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem, kamu cuman bikin masalah aja nih. Si Saito yang babak belur itu tadi, kemudian dia tersadar gitu ya, terus dia menepukkan tangannya. Dan seketika, semua pertempuran panjang itu tadi, berapa menit yang aku jelaskan itu, hilang semuanya, sirna semuanya, karena itu cuman ilusi yang dibikin sama si Saito. Itu semua nggak pernah terjadi. Si Saito-nya duduk manis di dalam jeruji besinya itu tadi, dan semua anak buah vampir itu ya masih selamat, masih sehat. Earthgeras akhirnya berhadapan nih dengan mantan sahabatnya. Setelah kemudian saling menyapa satu sama lain, si Saito ngerasa, aku ngerti kok, kamu Earth nggak mungkin nahan aku di sini kalau nggak mau ngobrol sama aku, nggak pengen menggali informasi dari aku. Pun sebaliknya, si Earthgeras juga ngerasa si temannya ini, si Riger Stanford ini juga nggak mungkin duduk manis diem aja di sini kalau nggak pengen ngobrol sama dia. Ada sesuatu yang mau diucapkan nih, mau disampaikan sama dia. Dan di situ Earthgeras langsung to the point. Sudah seberapa jauh dan seberapa lancar rencana pembahasan dendam kamu? Apakah semua masih berjalan mulus sesuai yang kamu inginkan? Si Saito menjawab, ya. Meskipun aku kemarin sempat kalah di Shibuya, sekarang aku di jeruji besi ini, tapi semua masih berjalan lancar sesuai yang aku inginkan, sesuai yang aku rencanakan. Dan aku kemari untuk mengajak kamu bekerja sama aku. Aku minta maaf memakan waktu begitu lama, ratusan tahun lamanya untuk prepare semuanya ini, tapi sekarang udah siap. Kita bisa membalaskan dendam kita kepada Shikama Doji yang sudah menelantarkan kita. Si Earthgeras kemudian menjawab, oke nih, oke. Emang rencana kamu tuh apa sih? Preparationnya apa sih? Persiapannya apa? Si Saito kemudian merespon, tahanannya udah ada apa belum? Para manusia penggunanya Byakko sama Raime, yang mana Byakomaru alias Shinya sama Raimeki alias Kureto itu ternyata dikalahkan dan dibawa sama para vampir. Si Saito dari dalam penjaranya itu kemudian dia bilang, mantap tuh, bagus, oke. Ini menurut perhitunganku ya, kelihatannya si progenitor pertama nih bakal bangkit dalam 5 detik lagi. Setelah dihitung mundur tuh sama dia 5, 4, 3, 2, 1, kita kembali ke Mikaela. Kalau kalian ingat di part kemarin, si iblis Mikaela itu kan bertempur hebat gitu ya dengan Yuichiro, berusaha untuk saling menguasai satu sama lain, menyelamatkan satu sama lain. Si iblis Mikaelanya kemudian masuk tuh ke dalam jiwanya Yuichiro, ke dirinya Yuichiro. Dia berada dalam tubuh manusianya, tiba-tiba melihat ada mata besar gitu ya dalam kegelapan. Setelah bingung sejenak, sama Mikaela akhirnya dipeganglah itu matanya. Dan seketika lagi kita teleport lagi kembali ke masa lalu, ke istananya Shikamadu. Di sebuah ruangan kayak laboratoriumnya gitu, ada banyak tabung-tabung penelitian tuh. Si Mikaelanya ini itu dalam wujud bola mata. Jadi kayak bener-bener bola mata satu doang gitu ya, mengapung di tengah-tengah tabungnya ini tadi. Dia bingung kan, ini kenapa kok aku nggak bisa gerak, kenapa kok badanku cuma mata doang. Tiba-tiba pintu laboratoriumnya terbuka tuh. Muncul ada Yuichiro kecil. Yuichiro kecilnya lari-lari gitu kan, dia memanggil-manggil nama Mika.
Dan Mika yang dimaksud adalah tubuh Mikaela di masa lalu tuh, yang ada di dalam peti itu. Dipanggil-panggil gitu kan sama si Yuichiro-nya. Kemudian datang si Noya. Si Noya kemudian ngomel, kamu ngapain kemari? Ini kan ruangan terlarang. Yuichiro mungilnya ini, Yuichiro bocilnya kemudian bilang, aku tuh pengen bangunin Mika, aku pengen ajak main Mika nih. Karena kata ayah, alias si Kamadoji tentunya, kata ayah tuh tugasku adalah membangunkan Mika. Jadi aku kemari ya pengen bangunin dia nih, aku panggil-panggil dia nih supaya dia bangun. Meskipun yang dimaksud membangunkan bukan seperti itu sih ya maksudnya. Tapi akhirnya si Noya mengiyakan gitu kan, ya udahlah ini bocah bawel banget ya terserah lah. Tapi lama-lama si Noya kesel karena ini bocil rame banget, berisik gitu. Si Yuichiro-nya manggil-manggil Mika, Mika ayo bangun, ayo main, aku bosan, ayo main. Si Noya yang kesel akhirnya naik pitam ditebas kepala Yuichiro kecil ini. Sama kayak dulu gitu kan. Kalau kalian ingat di part berapa itu, ditebas kepala Yuichiro kecil. Dan sama dihentikan sama Ashera, ketahuan sama Ashera gitu kan. Ini kenapa Yuichiro nih berharga buat kita, jangan malah ditebas, jangan malah dibuang-buang. Tapi si Noya bilang, buat apa sih, ini bawel, ini berisik, ini bocah, kita bisa bikin lagi kan, gak usah bawel lah. Terus tiba-tiba si Noya itu menunjuk ke salah satu tabung gitu ya. Di tabung lainnya itu juga cuman ada bola mata, kemudian berubah menjadi manusia, menjadi Yuichiro. Jadi Yuichiro tuh terciptanya seperti itu dulu. Keluarlah ini Yuichiro buatan ini kan, dan ternyata sifatnya sama, berisik juga, rame juga gitu. Baru keluar tuh, baru bener-bener keluar, baru bener-bener lahir, udah berisik. Si Noya kesel lagi, ditebas lagi sama dia. Si Asharanya bilang, ini tuh manusia, kamu jangan asal bunuh-bunuh aja, aku nih mual ngeliatnya, jangan disia-siain juga, ini semua berharga. Si Noya bilang, udah nggak usah rewel gitulah. Selama kita bikin Yuichiro baru, nggak akan ada yang notice kok, nggak akan ada yang sadar. Si Noya kemudian membangkitkan bola mata lainnya, tapi kali ini yang dibangkitkan ternyata adalah bola mata yang berisi jiwanya Mikaela. Jadi secara tidak langsung, Mikaela ini akan terlahir sebagai Yuichiro. Dan bener aja tuh, begitu badannya berevolusi, muncul daging segala macam semua, jadilah Yuichiro. Tapi di dalamnya, kesadarannya itu Mikaela. Si Mikaela yang dalam tubuh Yuichiro kecil ini sadar nih, dia jangan berisik, jangan kebanyakan ngomong, ntar yang ada malah dibunuh tuh sama si Noya. Dia cuman diem, dia cuman mikir, ini siapa orang-orang ini? Kok rasanya nggak asing ya, kok rasanya familiar, tapi siapa mereka ini? Tiba-tiba dari arah pintu datanglah ini si Tuan, si Shikamadu gitu ya, dengan semua dayang-dayangnya, dengan semua murid-muridnya, dia tuh masuk ke sana. Diomelin lah Noya sama Ashera gitu kan, karena masuk ke ruangan terlarang, dan akhirnya mereka berbicara nih satu sama lain. Selagi bicara itu, si Mikaela dalam tubuh Yuichiro ini masih bingung, ini mereka ini siapa gitu ya. Dia tuh bertanya-tanya, mereka semua ini siapa, dia di mana, kenapa kayak gini. Tiba-tiba si Shikamadunya itu kemudian noleh tuh ke arahnya si Mikaela dalam tubuh Yuichiro. Dia bilang, halo, lama nggak ketemu ya, kamu sampai jauh-jauh dari masa depan nih ke masa lalu buat menemui aku. Kaget dong Mikaelanya, kok bisa? Dia ngerti kalau yang ada di dalam tubuh Yuichiro sekarang ini bukan Yuichiro-nya, kalau ini adalah orang dari masa depan gitu loh, yang tiba-tiba kembali ke masa lalu. Kok bisa tahu? Mikaela langsung refleks gitu kan, insting dia harus bisa kembali, harus keluar dari situasi itu. Tapi dia nggak ngerti gimana caranya, dia kan tiba-tiba masuk aja gitu ke dalam bola mata itu tadi, dan tiba-tiba berubah tuh jadi Yuichiro. Si Shikamadu yang udah bilang kayak gitu tadi, dia langsung bilang ini jangan sampai terulang lagi nih. Dia langsung ngeluarin sabitnya dia gitu ya, kekuatannya dia, dan bersiap untuk menyerang si Mikaela dalam tubuh Yuichiro ini. Mikaela kemudian terjatuh gitu ya, karena kekuatan sihirnya si Shikamadu tuh bisa menahan gitu ya. Bener-bener si Mikaela dalam tubuh Yuichiro ini bingung gitu, dia harus gimana nih, nggak bisa kabur sama sekali. Tiba-tiba di dalam kepalanya dia ada suara si Yuichiro yang dari masa depan gitu ya, dari masa sekarang tuh dia memanggil tuh, Mika, Mika, ayo kerja sama aku bisa bantu kamu. Kalau kita bekerja sama, kita bakal cukup kuat kok untuk bisa selamat dari situasi sekarang ini. Mikanya bingung gitu kan, kenapa ada suara Yuichiro. Dia nggak ngerti juga harus gimana caranya. Suara Yuichiro kemudian bilang, biarkan aku melahap emosi kamu, jiwa kamu, dan kamu lahaplah jiwaku, emosiku. Dengan begitu, kamu bakal jadi iblisku. Mendengar hal itu, Mikaela langsung bilang, oke, aku mau menjadi iblisnya Yuichiro. Dan dalam seketika ruangannya itu dipenuhi aura angin yang begitu kencang. Dan itu kita bahas di part ke-30 minggu depan. Jadi itu aja untuk kali ini, part ke-29-nya.
lagi-lagi semakin banyak yang terbongkar, terungkap gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya di masa lalu Mikaela ini siapa, Yuichiro siapa. Bahkan sekarang kita tahu Yuichiro tuh muncul dari sebuah bola mata gitu ya, bisa dibilang tuh manusia buatan lah dia. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan di like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat channel yang nikmati 5 konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka, tentu kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.